Udah ini? Oke, kita balik lagi, maning-maning balik di acara Prioritas. Prioritasmu menentukan masa depanmu. Asik. Lama nggak ketemu, Siap. tahu-taunya sudah rambutnya panjang. Panjang. Inilah dia, Bang Im. Siap Bang Ir. Kemana aja ini? Saya- Hampir 5 lebaran kali ya? 6 lebaran. 6 lebaran. Kemana aja ini? Lagi berada dalam goa. Goanya mana? Sana? Di sana, di Tangerang kemarin. Iya. Ngapain di sana? Di sana itu ya kita menepi dulu lah untuk supaya bisa mendengar riuhnya yang ada di luar. Kita perlu untuk Tapa gitu ya? menyendiri tapa gitu, karena saya cukup penuh dengan isu-isu yang terjadi saat ini, Bang Ir. Ya kalau isu-isu itu isu-isunya apa? Ya, salah satunya politik tentunya, karena Ya, kita mau politik. pemilihan Ya, 2024. 2024. Terus ada juga momen Galos Indonesia. Galos Indonesia. Karena Siapa itu? merasa ada di pihaknya Mbak Happy yang baru saja terjadi Iya, toh. ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Katanya begitu, sampai akhirnya menciptakan lagu, itu kan isunya gitu. Jadi saya itu cukup untuk menepi dulu lah supaya bisa mengikuti perkembangan yang terjadi, karena saya shock. Iya. Ada orang lagi semangat ingin memenangkan pertandingan di pemilihan caleg, presiden dan lain sebagainya. Ada juga yang sedang galau rame-rame Iya. gitu. Tapi ini ngomong-ngomong, kalau balik itu mau ngapain? Kan udah, mungkin di sana sudah enak, sudah menemukan inspirasi. Betul, pas betul. Posisi lagi menghilang, kok kembali lagi, come back to basic. Basic. Karena setelah menepi, setelah meresapi banyak isu, akhirnya saya balik lagi untuk membicarakannya dengan panjenengan. Oh. Iya. Jadi saya ingin membicarakan banyak isu ini dengan panjenengan gitu. Oke. Karena- Jadi begini teman-teman, ini acaranya adalah acara santai, acara prioritas, di mana bahwa kita juga harus menentukan prioritas, baik untuk kita sendiri maupun kita akan membahas isu-isu yang sedang Trending, viral atau viral. sedang trending di dunia medsos. Betul, Begitu, betul. Bang Im. Siap. Ya. Ini ngomong-ngomong 2024 mau nyalek. Tadi kan katanya 2024 lagi kena isu. Lagi kena isu, kebetulan belum. Oh belum. Belum, saat ini belum. Ya selain karena tentunya tidak akan dipilih, juga tidak ada modal. Oh gitu. Meskipun ada modal, sepertinya tidak akan dipilih. Kalau Jadi- boleh tahu partainya nomor berapa? itu masih belum bisa dibicarakan ya, karena belum ada partai yang mau merekrut saya. Jadi saya belum bisa membicarakan partainya yang mana. Tapi kalau mendukung tentang presiden, calon presiden di 2024 sudah punya. Kalau saya ikut dengan prediksi Panji Pragiwaksono sih. Itu waktu siapa? itu. Nomor berapa? Jadi waktu itu Panji mengatakan prediksi dini itu kemungkinan Prabowo yang akan menang gitu. Dan Itu. saya mengaminkan hal itu. Jadi Mengaminkan hal itu. berarti Anda memilih Prabowo. Bukan langsung memilih, tapi seenggaknya mempunyai prediksi yang sama Oh, gitu. iya. Tapi pilihan nanti ya bergulirnya dengan Iya. Kalau saya prediksinya beda sih. Oh iya gitu. Tapi belum disebutkan saja. Sebutkan lah. Oh, curang ya. Saya terjebak, Anda selamat ya. Oke. Jadi begini teman-teman, untuk acara ini nanti teman-teman bisa membuat komentar atau komentari atau bikin request. Betul. Untuk kesempatan yang akan datang, kita akan bacakan dan kita akan bahas. Siapa tahu di situ ada sesuatu yang bisa lebih bernilai. Betul, Nah, betul. Khususnya ditarik pada posisi prioritas gitu. Karena tentunya prioritas viewer dengan kami mungkin berbeda. Berbeda. Kan, gitu. Jadi silakan diaspirasikan Ya, saja. diaspirasi, ya. Barangkali ada beda prioritas kan gitu. Oke. Ini kan tadi sudah disebutkan. Selain yang lagi trending isu-isu politik, juga ini ada yang galau sedunia. Galau ya. sedunia. Iya. Berarti hari galau ya. Hari galau. Tentunya di situ bisa ditarik. Galonya itu kenapa? Nah itu. Tadi disampaikan ditinggal pas sayang-sayangnya. Ya, ditinggal pas sayang-sayangnya.
happy asmara. Happy asmara. Ditinggal nikah sama Dene Dene Caknan. Caknan. Waduh, Gitu. Mbak Happy yang sabar. Iya, Mbak Happy yang sabar. Kemarin sampai datang ke tempatnya Gus Ikdam kalau nggak salah Mbak Iya. Happy. Mungkin ingin menghibur diri Menghibur lebih ke diri, ya. ilahi gitu apa ya. Iya. Mencari inspirasi dan Mencari menyemangati inspirasi. dengan sholawat. Iya, betul. Gitu. Nah, itu kalau ditarik menjadi prioritas. Nikah dulu atau sukses karir dulu? Wah, ini pertanyaan yang Tapi itu cukup sulit. sudah sukses sih. Sudah sukses. Ya, semuanya sudah sukses. Betul. Tapi kenapa kemudian itu perlu diprioritaskan yang mana dengan posisi sekarang? Betul, antara menikah dulu atau karir dulu. Karir dulu, ya. Kalau aku jawabannya rada bingung sih ya. Biar menemukan inspirasi ngopi dulu. Oh iya, siap. siap, terima kasih. Rokok. Terima kasih. Silakan. Oh, yes, mantap. Oke, bagaimana kira-kira? Kalau aku pribadi karena duwene kur Gusti Allah gitu. Karir nggak punya tuh. Ya, terus artinya tentang pandangan-pandangan ekonomi orang-orang yang mungkin dia mempunyai basic di situ, kemungkinan dia akan memprioritaskan karena mindsetnya terbangun di situ toh. Mindsetnya terbangun di situ, dia berkarir, mungkin kalau belum sampai posisi ini, belum sampai gaji sekian atau belum punya usaha, belum punya pendapatan, dia akan memilih untuk bertahan dulu karena takutnya nggak bisa memenuhi kebutuhan. Tapi aku kan duitnya kur Gusti Allah, aku karir ora duwe, jadi jawabanku ya menikah dulu aja. Masalah rezeki engko wis ana sing ngatur kan. Itu prioritasmu. Prioritasku. Ya. Kalau menurut kita untuk Mbak Happy. Nah, ini menurut Bang Ir gimana kan gitu. Menurut Bang Ir gimana ini? Kalau menurut saya sih mencari yang lain aja. Kalau itu tentu Nah, karena iya, udah karena ditinggal karirnya kan nikah. sudah dari karir artisnya, kemudian populernya sudah cukup. Benar, betul. Ya daripada ditahan-tahan galau, Iya, ya mencari gantinya. Oh. Anda mau? Saya kebetulan sepertinya itu nunggu takdir sih, tapi kayaknya takdirnya tidak dengan Mbak Happy kayaknya. Jadi kalau memang berbicara Mbak Happy, dan aku nggak tahu ya kenapa orang-orang itu ikut turut galau, apakah banyak yang merasakan hal yang sama gitu. Ya bisa jadi begitu, karena ya Bang Im kan juga pernah galau dulu gitu. Betul. Tapi maksudnya apakah prosentasi orang yang ditinggal pas sayang-sayangnya ditinggal nikah itu banyak termasuknya? Ya banyak. Banyak ya? Banyak. Mas Fadli coba carikan Iya. sekarang nikah muda itu lebih sedikit apa lebih banyak? Itu salah satunya di latar belakangi oleh faktor kemapanan. Nah, kita cari dulu. Nah, coba kalau dulu pas Bang Im itu menentukan prioritasnya nikah dulu atau sukses dulu atau meniti karir dulu pada waktu itu. Saya kembali ke jawaban yang pertama sih. Saya Karena nggak punya karir. nggak punya karir, jadi nggak punya status. Jarane bojo buka dalane rezeki jajal bojo kan gitu. Berdasarkan keyakinan. Info dari Gus Ojan ya. Wah, ini Gus Fauzan apa kabar? Barangkali sedang menyaksikan di sana. Santri Koplak, halo. Santri Koplak, siap. Bagaimana sudah ditemukan? Permohonan itu 23.700 ditolak, yang dikabulkan itu hampir 97%, 34.000. 34.000. Iya, di 2020 kemarin. Untuk nikah Muda, ditolak. iya. Cenderung lebih banyak yang nikah Muda dikabulkan itu. dikabulkan. 34. Itu pada pas Covid. Oh gitu. Iya, pada pas Covid memang nggak ada hiburan lain kecuali Lo arep
Arep kerja ora ana sing buka kelowongan kerja Iya. kan. Covid. Arep mangkat pasar ora Memang ana sing hiburannya pasar. itu Iya, bener. karena harus berada di rumah kan. Nah mungkin ini Bang Ir mempunyai pandangan lain kalau dulu gimana. Nah kan gitu kita Karena sharing. kalau saya termasuk nikahnya itu sudah ngumur. Tapi waktu itu memprioritaskan karir atau nikah. Ya setidaknya menggunakan akal sehat, punya basic, punya pegangan lah ya. Betul. Kalau belum punya pegangan ya agak ragu lah. Walaupun ya jelas lah, kalau kita masih hidup dikasih rezeki. Pasti ya. Ya pasti itu. Tapi tidak seperti itu, maka harus dipertimbangkan. Saya termasuk sudah posisi ya dewasa lah. Iya, berarti artinya tetap karir menjadi prioritas dulu toh. Ya, karir menjadi prioritas Nah, baru, itu. kemudian merencanakan pernikahan. Nah, wong loro ae beda, Ini berarti beda, ya. viewer bisa beda toh. Beda, makanya jangan lupa silakan dikomentari. Nah, barangkali Dan punya. atensinya besok kita akan bacakan. Kita ya serabung lah ya ngobrol Iya, meskipun serabung. berjarak tapi supaya tidak ada jarak ya besok apa yang dikomentarkan itu akan kita Kita angkat. ulas apa yang atensi yang dicantumkan di kolom komentar. Oke, teman-teman begitu. Nah, kembali soal politik. Siap. Kalau tadi sudah sedikit menyinggung hari galau sedunia. Nah, sekarang ngomong politik. Nah, buat prioritasnya Bang Im itu untuk Pilpres besok adalah kecenderungannya ke Prabowo. Apa sih sebenarnya keunggulan dari Prabowo? Nah, itu kalau langsung tembakannya gitu kayak nggak enak saya seolah-olah dukung bener gitu. Padahal ini hanya Saya hanya bertanya. Iya, Umurnya iya. berapa? Umur Pak Prabowo? Pak Prabowo saya kurang tahu kalau biografinya ya. Maksudnya Gua sekarang kurang umurnya tahu. berapa Terus kurang apa yang menjadi alasan kok kelihatannya feelingnya kok ke Prabowo gitu? Karena saya melihat itu menyaksikan bahwasanya sekarang para pendukung Prabowo ya termasuk di situ partai ataupun relawan dia sama sekali nggak ada effort, nggak ada perjuangan untuk bagus-bagus lah, nggak ada perjuangan untuk nyakep-nyakepin Prabowo. Sedangkan pada calon-calon yang lain mereka masih mempunyai PR untuk memperjuangkan sosok-sosoknya gitu. Kayak misal kita berbicara Ganjar ya toh. Itu pun di internal PDI masih antara Jokowi dukung Prabowo atau Ganjar, dia masih gontok-gontokan toh. Artinya dia masih meyakinkan ke semua pihak dan masyarakat bahwasanya tentu Jokowi itu dukung Ganjar, tapi itu masih bisa dibantah oleh pihak Prabowo karena terbukti sepertinya ada hubungan khusus antara Jokowi dengan Prabowo. Itu salah satunya. Ya khususnya jelas karena memang menteri sama presiden. Selain Ya. itu kan chemistry-nya kayaknya berulang kali ada isu yang menggulir ke Prabowo, kayak misal usulan proposalnya untuk perdamaian Rusia Ukraina yang dianggap itu melampaui presiden atau ngelangkahi presiden karena nggak ngomong dulu toh. Iya. Ternyata ketika ditanya Jokowi, hal itu kan di forum diskusi, namanya forum, masa berpendapat aja nggak boleh gitu. Termasuk baliho kenapa sekarang banyak Prabowo itu sama jenengan gitu toh. Lah itu yang pakai kan bukan cuman Gerindra, Nasdem aja pakai foto saya gitu. Jadi dia selalu menepis isu-isu itu gitu. Seolah-olah kayak ada condong dukungan ke Prabowo ya toh. Nah, terkait dengan pendukungnya Anies juga dia masih punya PR yang dipertanyakan, masih hal-hal seputar apakah akan melanjutkan IKN karena isu yang diangkat kan akan perubahan. Jadi antara pendukung Anies, Ganjar itu dia masih memerlukan kerja keras lagi, sedangkan para pendukung Prabowo kayaknya santai gitu. Kesannya santai, kayak lebih yakin aja dengan elektabilitas dan kinerja selama menjadi Menteri Pertahanan. Ini jangan dalam-dalam ya. Iya siap. Siap. Saya nggak begitu tahu. Oh, iya. Nah kalau jenengan, Nah, Bang Im kayaknya sudah jadi pengamat.
Loh, tadi kan saya pergi lama itu udah dalam gua karena mengamati itu semua. Mengamati. Iya. Nah, gitu sekarang ya. pengen ngopi sama jenengan untuk ngobrolin hal-hal yang menjadi isu terkini. Besok saya panggilkan lah, kita datangkan lah untuk ngimbangi pengamat politik. Tapi mungkin pertanyaannya kan jenengan itu sebetulnya prioritas program presiden itu apa sih? Ya. Keinginan jenengan sebagai tentunya bisnismen gitu tuh. Kalau menurut saya sih ya IKN lah satu harus diwujudkan Harus sebagai diwujudkan. apa satu miniatur kota ya, kota ataupun ibu kota. Bener orang sih miniatur? Miniatur Indonesia tuh. Miniatur Indonesia. Iya, miniatur Indonesia. sebagai Ikonnya wajah Indonesia. ibu kota yang akan Iya, datang itu kan betul. memunculkan satu apa ruang ekonomi tersendiri. Kemudian ya wong namanya program berkelanjutan, apa yang sudah dilakukan sekarang sudah bagus, tinggal dilanjutkan aja. Oh, kan gitu kan jelas toh. Iya jelas. Kalau Prabowo kesana nggak? Sangat ke sana kalau Sangat Prabowo. kesana. Begitu juga Ganjar mengklaim juga sangat ke sana. Bahkan gandeng terus gitu ya. Iya, gandeng terus. Bahkan Ganjar pun yang mengklaim semua juga akan ke sana Iya, gitu. Yaitu yang tidak mau melanjutkan belum tahu, belum tahu yang jargonnya perubahan itu akan melanjutkan atau enggak. Kan visi misinya belum jelas nih gitu. Cuman kan dia merasa bahwasanya perlu banyak yang dirubah. Sedangkan pihak Ganjar atau Prabowo ngerasa kabeh wis bener kur tinggal melanjutkan. Salah satu yang paling pokok mungkin kalau menurutku gitu prioritasnya hilirisasi gitu. hilirisasi dari bahan mentah itu mentah menjadi setengah setengah jadi. Itu jadi harapanku sebagai masyarakat itu menjadi prioritas karena mau nggak mau butuh duit gitu itu. Ya. Kalau kita bicara pendidikan, bicara kesehatan, intinya negaranya asal sugih beres gitu. Ya iya otomatis kita aja kalau suki beres. Nah iya. Jadi prioritasnya itu negara sugih kan gitu. Poinnya di situ. Iya. Makanya Maka dukung. enggak kalau itu enggak niat berkampanye, tapi prioritasnya itu hilirisasi. Siapapun yang menggalakkan benar-benar terjadinya hilirisasi, insya Allah akan diaminkan oleh Semua pihak. Ya khususnya karena saya yang berbicara, saya lah saya merasa prioritasnya sing penting negaranya sugih. Saya tanya dulu, jenengan sebagai apa? Kelihatannya optimis sekali untuk menyambut. Lah aku sebagai pengangguran aku butuh ditulung ya naring pemerintah loh. Aku butuh lapangan kerja. Lah poinku kan bicara di situ itu. Oke. Sekarang pertanyaan. Prioritasnya Mas Bang Im itu sekarang kan posisinya nganggur. Mau nganggur dulu apa mencari aktivitas? Loh, itu kan menjadi prioritas. Kalau kadang pas ditanya gitu, kalau jawaban guyon itu penak-penak nganggur kon ditawani loker, emang buat cowok apaan gitu. Iya. Itu kalau jawaban guyon. Lagi penak-penak Ya, nganggur kok ditawani. berarti kan loker. posisi pengangguran yang sukses. Enggak juga sebetulnya, tapi Apa pengangguran yang sedang bingung? sedang bingung karena saking nggak tahu arahnya gitu. Iya, berarti memang capek sih mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan. Iya, makanya kalau yang sudah bekerja ya nikmati, harus disyukuri. Betul, karena prioritasnya adalah ya cari aja di IG itu loker online Kebumen. aduh. Ada ya. Ada ya. Loker online Kebumen. Online Kebumen di Iya. IG itu. Silakan Di IG. bagi masyarakat dusunnya Kebumen di-follow. Biar tahu lowongan pekerjaan yang ada di Kebumen. Iya, di Kebumen. Penting ya. Jangan-jangan ketika Anda rebahan itu lah gitu, lowongan sing pas dengan skill ya toh. Kalau nggak kayak gitu ya infonya kurang. Terus berapa menit? 21. Oh, 21. Kita mau lanjutkan nggak? Umumnya bira umumnya lain-lain. 30 ya. Ya paling 15 menit. Iya Dik. Oh iya, openingnya ping 3 Nggak apa-apa lah. Nggak ngawali kayak apa ngasuk. Iya bisa. Oke, kiranya sampai di sini dulu obrolan kita. Betul. Ya terus terang saja bahwa ini memang lagi ya mencoba lah ya. Mencoba untuk sebuah program, mudah-mudahan nanti dapat respon. Betul. Respon positif maupun negatif. Apa-apa lah.
Karena program kita prioritas dan kita berusaha untuk mengangkat isu-isu terkini, prioritasnya mana sih gitu. Terkait dengan Mbak Happy tadi prioritasnya kita berdua aja beda tentunya. Tapi terkait dengan harapan bangsa Indonesia saya rasa sama kita. Sama lah, sama. Ya, dalam politik kita juga beda kayaknya sih. Kayaknya aku rada-rada tahu arahnya kemana ini. Anda relawan ya? Saya kadang-kadang rela, kadang-kadang melawan. Oh iya, siap. Kalau lagi mau ya berarti rela. Kalau Betul. lagi nggak mau ya nggak berarti melawan. Termasuk saya juga sebetulnya nggak mendukung siapa-siapa, cuman ini karena berbicara prioritas, saya rasa prioritasnya di situ tadi. Siapapun yang mendukung hilirisasi, insya Allah diaminkan. Gitu. Punya harapan sama teman-teman pemirsa, Bang Im, monggo disampaikan. Harapannya untuk teman-teman semuanya yang mungkin mempunyai banyak isu keluhan yang barangkali kita sendiri juga nggak tahu toh. Iya. Misal kayak di dunia kerja, oh ternyata sekarang dunia kerja itu susah masuknya gitu. Syaratnya harus ini, bahkan di situ mungkin ada yang namanya uang dan lain sebagainya. Nah, nanti kita berusaha untuk ngangkat topik pinggiran gitu loh. Pinggiran. Tentunya masih dalam koridor program prioritas. Prioritas. Nah, nanti kita coba untuk mengulik prioritasnya gimana sih gitu. Apakah berpendidikan dulu, di situ memperbanyak sertifikat, skill dan lain sebagainya baru masuk kerja, atau langsung kerja aja setelah sekolah dan lain sebagainya. Lah intinya topik-topik monggo pemirsa yang mau diangkat untuk kita bicarakan. Dan langsung saja ditulis dalam kolom komentar ya. Partisipasi teman-teman semua pemirsa tentu akan menyemangati kita. Betul. Untuk terus bisa tayang. Betul. Dan ini tadi cuman sebetulnya Opening semacam lah ya. opening dan gambaran. Artinya kita membahas semua topik. Bahkan teman-teman yang mau mengikuti isu pertanian boleh di kolom komentar. Boleh, ya. Pendidikan apapun nanti kita akan coba temukan prioritasnya bagaimana. Barangkali nanti melalui kami ini berdua suaranya menjadi terdengar. Suaraku merdu ora sih? Siap, merdu sekali. Barangkali Mbak ada yang mau nyanyi. Oh iya. Boleh kalau mau menyumbangkan sebuah lagu. Boleh. Perjalanan ini. Perjalanan kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, dan isi kolom komentar. Begitu, sampai jumpa di prioritas berikutnya.